ya. Jadi minimal 50 sampai ke 70 sembari kakinya kita bersihin sampah yang di bawah. Kemarin nggak sempat kita bersihin. Jangan lupa kita imbangi dengan teknik tabur. Kalau dengan sistem kocor aja usia mendekati 3 tahun ini nggak bakal di situ. 1 gelas dalam 1 tanaman kurang lebihnya. Mau diputar nggak apa-apa, 1 titik nggak apa-apa, nggak masalah. Ini buah yang jadi kemarin. Lampung Timur banyak yang gagal efek dari El Nino ya. Mudah-mudahan bunga ini nanti jadi 1000% sih sebenarnya bunganya. Cuma yang jadi itu pasti 1% aja, nggak banyak. Penaunya pohon pisang. Mudah-mudahan bunganya jadi ya, 1-2 nggak apa-apa. Untuk bantu beli pupuk teman-teman. Mulai pemupukan lagi. Hujannya udah agak susah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan lakukan pemupukan pada tanaman kakao usia 2,5 tahun. Pasca kita lakukan pemangkasan produksi, kita akan lakukan pemupukan teman-teman. Tujuannya agar batang ini pulih kembali setelah mengalami agak sedikit stres. Kemarin kita lakukan pemangkasan ya. Jadi pupuk apa yang saya gunakan teman-teman? Saya menggunakan pupuk Ponska yang NPK 15-15-15 plus sulfur. Saya menggunakan Ponska plus teman-teman. Itu sebanyak 3 kilo. Kemudian saya campur dengan Vertipos fosfat merek Pak Tani, itu 2 kilo teman-teman ya. Kemudian saya campur lagi dengan KCL Mahkota sebanyak 2 kilo. Jadi total yang saya pakai dalam 1 tong ukuran 200 liter ini 7 kilo teman-teman. Untuk tanaman kakao usia 2,5 tahun mendekati ke 3 tahun ya. Jadi untuk perawatan teman-teman ya, itu nutrisi harus kita jaga walaupun toh kita tidak panen ya. Tidak panen, tanaman harus kita rawat. Dalam arti tadinya yang pemupukan dalam 1 tahun 3-4 kali, ini bisa kita kurangin sedikit. Saya menjadi 2 kali teman-teman ya. Karena apa? Pengeluaran banyak, hasil dari kebun kita belum ada. Nah itu, cuman kalau untuk penyemprotan, usahakan teman-teman, itu harus rutin. Walaupun toh di tempat saya kemarin yang usia hampir mendekati 3 tahun itu, baru 3 bulan saya lakukan penyemprotan. Bahkan saya kemarin kena sengat lebah ya. Nah ini mulai saya pangkas, saya akan rawat, nanti akan saya ambil entresnya di bulan 10 dan 11 ketika kita membutuhkan teman-teman. Oke, untuk pupuk ini sudah saya aduk jadi satu teman-teman ya. Di sini ada Vertipos, terus kemudian ada NPK Ponska. Ini udah saya jadikan satu di sini. Vertipos ini memang agak sedikit sulit teman-teman. Dia ada butiran kayak pasir karena fosfat ya. Dia agak sabar. Cuman Vertipos yang kemarin saya dapat itu yang karung kuning agak sedikit enak dia lembutnya dibanding dengan yang karung hijau. Dalam 1 tong 200 liter kita kasih 7 kilo teman-teman. Apakah tidak kebanyakan? Tidak, karena kita sudah cairkan ya dengan air, jadi tidak masalah. Sebenarnya kemarin ini rencana mau saya kasih lagi kurang lebih di 8-9 kilo dalam 1 tong 200 liter. Cuman ngeri sedap. Takutnya overdosis teman-teman ya. Sebenarnya kalau bisa ya, pemupukan itu di sore hari kalau bisa. Cuman karena waktu kita memang terbagi ya, setelah kita lakukan pemupukan pada tanaman kakao yang mendekati ke 3 tahun. Nah, yang di sini yang 17 bulan ini akan saya lakukan pemupukan lagi. Ini udah ada sekitar 1,5 bulan nggak saya lakukan pemupukan. Jadi saya alihkan lagi teman-teman usia yang 18 bulan ini. Kemarin sudah keluar buahnya, bahkan
saya udah up ya di shot saya itu beberapa tanaman yang saya buang untuk buahnya karena buah atas. Jadi kalau tanaman masih terlalu muda jangan sampai dibuahkan terlalu banyak. Jadi intinya untuk apa ya? Nah, cara Jawa ini kita mau pengen bos. Kita mau pengen nggak apa-apa. Bisa. Nah nanti pupuknya nih saya ganti lagi teman-teman yang usia 17 bulan ini. Saya menggunakan seimbang. Dan untuk pupuk daunnya saya akan menggunakan yang besar nitrogennya. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas. Karena kemarin sudah kita kasih dengan unsur fosfat dan kalium tinggi agar bunganya jadi. Alhasil ada beberapa yang memang sudah saya buahkan. Tapi kan tidak semua teman-teman karena masih unyu. Nah nanti akan kita rawat dengan unsur fosfat yang lebih tinggi. Saya lagi nyari pupuk nih. Di sini sulit, yang unsur nitrogennya lebih tinggi dan unsur hara makro dan mikronya sudah lengkap. Saya lagi order nih ya di aplikasi Shopee. Nah nanti simak ya pupuk apa yang saya gunakan. Saya dulu menggunakan itu lumayan, cuman di Lampung Timur tempat saya khususnya di Metro, kalau dia Metro udah nggak keluar lagi pupuk itu, sulit kita dapat. Kalau kita sistem tabur, kita bisa langsung ke kanopinya, jatuhnya air hujan ketika turun. Nah, di titik sini. Itu kalau kita sistem dengan tabur. Cuman kalau dengan sistem kocor agak kita deketin nggak apa-apa. Dari pokok tanaman kakaonya bisa dengan 50 sampai ke 70 cm. Untuk teman-teman, banyak yang nanya kemarin. Ketika usia 3 bulan, menggunakan pupuk apa? Nah itu banyak pertanyaan ya. Jadi gini teman-teman, untuk pemupukan kakao usia 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun setengah, itu saya menggunakan pupuk seimbang. Tahu kan seimbang, majemuk yang unsur nitrogennya 15 boleh, kemudian unsur fosfatnya 15 boleh, unsur kaliumnya juga 15 boleh. Yang 16 pun boleh. Itu namanya seimbang. Beda di dosisnya aja teman-teman. Kalau usia kita 1 bulan itu saya menggunakan dalam tong 200 liter. Itu saya kasih kurang lebih di 2 kilo ya. 2 kilo atau 2 liter kurang lebih. Itu untuk usia di bawah 1 tahun. Kemudian usia di atas 1 tahun saya tambah menjadi 3 kilo. Bisa ditambah juga ketika tanaman kita ini kekurangan apa. Contoh kekurangan nitrogen bisa sampai unsur majemuk tadi ditambah dengan unsur nitrogen. Seperti juga begitu juga sebaliknya ya. Kalau kekurangan kalium ataupun fosfat bisa ditambah. Jadi intinya 3 kilo itu dibagi, umpama nih kekurangan unsur nitrogen kita kasih 2 kilo pupuk majemuk NPK seimbang ya, kemudian kita tambah 1 kilo nitrogen ataupun sebaliknya. Kita rawat ya untuk tunas-tunas yang muda-muda seperti ini. Karena untuk apa teman-teman? Untuk enres bulan 10 nanti. Ada beberapa tanaman kemarin yang terserang VSD ya. Kan kemarin pasca kemarau teman-teman bisa lihat kalau pantengin video saya. Nah ini faktor terserang virus VSD, batangnya pucat. Kemudian di sini nih ya, ini agak kasar dia. Dia agak kasar. Nih contohnya. Ini efek dari VSD nih. Ini saya biarkan dulu. Nanti saya obatin. Ini kita udah sambung tempel. Ada beberapa yang sudah kita lakukan penyambungan ini. Ini usia penyambungan kurang lebih di 4 hari ya. Setelah kita sambung. Kalau untuk sampah nih biarkan aja teman-teman. Kita hanya buang aja di ruang lingkup sini aja. Mudah-mudahan bunganya masih mau jadi ya.
Ini contoh nih, ini kelewat ini teman-teman ya. Ini harusnya kita buang satu ini, jangan nyampe tumpang tindih seperti ini. Kurang sip. Nah ini teman-teman ya. Jadi minimal 50 sampai ke 70 cm dari batang utama untuk pemupukan teknik kocor. Kurang lebih di 1 gelas dalam satu pohonnya ya. Jadi sembari kakinya kita bersihin sampah yang di bawah, kemarin nggak sempat kita bersihin. Jadi kalau dengan sistem kocor ini lebih cepat diserap oleh tanaman dibanding dengan sistem tabur. 50 cm dari batang ya, jangan terlalu dekat, kurang lebih di 1 gelas saja per pokok tanaman tuh. Nah, kayak gitu ya. Tapi jangan lupa kita imbangi dengan teknik tabur. Kalau dengan sistem kocor aja usia mendekati 3 tahun ini nggak bakal mampu ya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam 1 tahun itu bisa kita lakukan 3-4 kali. Cuman kali ini kita tekan agak kurang ya, tidak seperti biasanya karena faktor memang nggak buah tahun ini. Jadi andalan kami di tahun depan. Contoh yang depan ini teman-teman ya, ini bukan usia mendekati 3 tahun karena dia sudah tambal sulam kemarin. Tambal sulam itu ketika tanaman kita banyak yang mati kemarin, kita ganti dengan tanaman yang baru. Itu. Paham teman-teman ya? Pasca pemangkasan, lakukan pemupukan pada tanaman kakao agar tanaman kakao ini nutrisinya terpenuhi. Ini kesalahan saya kemarin, memang agak lambat di penyemprotan pupuk lewat daun dan insek serta funginya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan tahun depan bisa berbuah lebat dan masih dapat harga baru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usia baru 1,5 tahun ini. Kalau yang ini 1 tahun 2 bulan ini. Jadi saya paham betul ya, tanaman yang tambal sulam efek kemarau kemarin ada sekitar 10 kayaknya yang mati. Ada yang usia 8 bulan ya, nggak tentu. Ya ini kalau tanaman kemarau jadi pasti banyak yang mati. Dan ini udah saya tanam pisang juga. Nanti rencana paling saya tanam alpukat lah. Walaupun toh agak sedikit telat karena udah teduh. Jadi pertumbuhan alpukatnya nggak maksimal juga nanti. Jadi gulma ini bisa kita tekan dengan sampah-sampah bekas pemangkasan.